Ada apa ini KPU ya? Benar, bila data website itu bukan patokan. Proses perhitungan mendasarkan pleno di tingkat KPU. Hanya saja bila kita pengen melihat penambahan atau peta hasil pemilu beberapa kabupaten atau kota, kita buntu di Dapil Jakarta 1. Untuk DPR RI, suara PSI itu tinggi sekali loh, mencapai 7,13%. Mengalahkan P3, Golkar, dan Nasdem. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Nih, ngelihat PSI. Yang katanya partai anak muda, memang udah kayak ngelihat anak-anak muda yang sekarang nih. Susah ditebak, kita nggak tahu apa sih maunya saat ini. Banyak orang nyorot mereka. Sebentar, cek realcon. Realcon. Gimana nih ya perkembangannya? Naik, turun, atau begegek meneng wae maksudnya gitu kan. Presiden sendiri loh sampai bingung, ada pertanyaan, menjawab pertanyaan dari wartawan itu ya tentang tingginya suara PSI. Menjawabnya untuk ditanyakan kepada KPU. Ya iyalah Pak Presiden kan nggak ngerti kayak gitu ya, tetap urusannya KPU. Pak Jokowi kayaknya nggak bingung mau jawab piye gitu loh. Soalnya ya nek terkesan positif itu malah merugikan PSI. Nek jawabnya negatif yo malah anak bungsunya yang kecewa. Berat tuh kita si malakama tuh. Namun berdasarkan pengakuan Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, jauh sebelum pemilu nih Pak Jokowi sudah memastikan kalau PSI masuk Senayan. Nah, dilihat pas kampanye dulu yo memang edan-edanan no. Cara kampanye nenek PSI loh, edan-edanan tenan. Termasuk di hari coblosan 14 Februari kemarin tuh loh. Di beberapa wilayah suara PSI kayak dintup tawon, langsung bengkak gitu kan. Dintup tawon ya langsung membengkak. Tapi itu tidak merata di Indonesia, hanya di beberapa wilayah tertentu saja nih. Di Solo sih memang terlihat moncer yo piye yo nenggone daerah dhewe namanya juga ibarat jagoan tanding. Ya neng kandange dhewe gitu kan, itu di rumahnya sendiri. Berdasarkan pleno KPU Solo, ada 5 wakil PSI masuk ke DPRD. Nah, padahal 5 tahun yang lalu loh. Mereka hanya punya 1 wakil saja. Sayangnya pas mau ngecek perkembangan perolehan suara beberapa daerah, website KPU sendiri kadang bisa diakses, kadang nggak bisa memperoleh suara ini. Nah, piye gitu kan. Untuk jenjang DPR RI, memang datanya tersedia, namun untuk provinsi dan kabupaten kota nggak bisa dilihat. Memang penambahan suara PSI waktu hari Jumat hingga Sabtu kemarin, PSI ini bisa menambah 104.000 suara. Sehingga merubah persentase suara secara nasional dan menembus angka 3,13%. Kondisi ini kemudian banyak dikupas berbagai pihak. Mau bagaimanapun, jika kita menyadari yang bersuara soal naik pesatnya PSI justru malah orang-orang yang tidak mendukung Prabowo Gibran. Ya. Presiden juga sebelumnya melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Ditanya wartawan ya menjawab untuk ditanyakan kepada KPU saja. Padahal secara nasional data KPU loh menampilkan perhitungan suara sudah mencapai 65%. Dan biasanya, sekali lagi biasanya, suaranya akan stabil, tidak banyak pergerakan. Banyak elemen masyarakat mendorong DPR untuk menggunakan hak angket, yakni hak yang dimiliki wakil rakyat. Membongkar pergerakan ajaib PSI ini. Nah, yang juga butuh kita tahu nih, kemana Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, yang tiba-tiba usai pemilu menghilang. Apa dia sedang kecewa? Upayanya meraih suara besar tapi faktanya malah sebaliknya. Ya, suasana kebatinannya bisa seperti perasaan Ibas dan AHY. 2 bersaudara dengan beda nasib. Ya, meski nggak sama-sama persis,
Posisi anak sulung selalu dibelain sama bapaknya. Dan sering mendapatkan posisi lebih menguntungkan. Kita tahu kan, Gibran jadi wali kota. Belum 3 tahun menjabat sudah dicawapreskan. Dan sekarang nih, secara quick count mendapatkan suara tertinggi dibanding 2 kandidat lain. Nah, AHY juga sama saja, didorong-dorong jadi cawapresnya Anies. Gagal. Namun begitu bergabung mendukung Prabowo Gibran, hasil pemilu belum ditetapkan nih, sudah diangkat jadi menteri. Fakta begini yang bisa jadi membuat Kaisang berang. Mungkin kepala negara lagi pusing nih, memikirkan bagaimana supaya PSI bisa lolos ke Senayan kan gitu. Ataukah penambahan suara kemarin memang benar-benar dikondisikan sehingga mengalami pergerakan yang signifikan, walaupun termasuk partai baru, tetapi upaya PSI masuk ke Senayan nggak main-main. Iklannya loh jor-joran, balihonya segede gaban yang tersebar di berbagai kota, bahkan mendominasi tempat-tempat strategis itu. Dulu sebelum waktu kampanye itu, sebelum pilpres yang 14 Februari kemarin itu iklannya besar. Memang sih baliho itu tidak di semua wilayah ada, namun mayoritas di Pulau Jawa. Bahkan di Salatiga ada baliho ukuran 1,8 persegi itu, berjarak setiap 200 meter, setiap 200 meter ada satu, 200 meter ada satu. Wah, duitnya sepiro ya. Di sepanjang jalan lingkar Salatiga. Iklan di TV juga masuk di sesi atau jam dengan penonton tinggi. Di iklan itu loh ada Pak Jokowi bilang PSI menang. Masih ada juga di kalimat PSI Partai Jokowi. Itu jelas menandakan kampanye yang enggak tanggung-tanggung. Mati-matian mereka berupaya masuk DPR. Jika hasilnya tidak mencapai 4%, ya tentu duit yang mereka keluarkan tidak sebanding dengan apa yang mereka dapat. Pertanyaan penting nih, apakah PSI bakal tetap memperoleh kursi di Senayan? Ya, secara pribadi Om Ben menilai bakal susah membendung PSI, toh tidak ada satu institusi pun yang memiliki data lengkap perolehan suara partai di tiap TPS. Yang ada hanya KPU saja. Itu pun sistem Sirekap banyak dikeluhkan. Banyak kesalahan terjadi. Entahlah apakah kesalahan itu disengaja atau memang sistemnya yang mengalami kendala. Namun bila emang yang rusak atau terganggu programnya, kenapa hanya PSI yang diuntungkan? Jika ada yang bilang nih, ada situs kawal pemilu juga koleks C1 hasil nih. Nyatanya kok kawal pemilu tidak mendapatkan semua TPS. Mereka juga kebanyakan hanya menerima hasil pilpres, bukan hasil pemilihan legislatif. Makanya tidak ada yang bisa menghambat PSI ke Senayan. Sulit rasanya, meski membuktikan suara mereka tidak memenuhi syarat. Bagaimana bisa kita ngumpulin 800.000 dokumen dari semua TPS se-Indonesia loh. Di nalar saja ya udah nggak kebayang loh. Bagaimana mengumpulkan dokumen sebanyak itu. Kan jadi pusing gitu ya. Demikian opini kali ini. Salam seger waras, tetap semangat dan jaga persatuan. Sampai jumpa.